Ayahmu dulu pernah menutup hubungan itu. Ayahmu telah berhasil membuatnya tidur. Tapi setelah ayahmu meninggal, pohon itu tidak ada lagi yang menjaga. Penjelasan dari Mbah Gito itu membuat Rudi tersadar dengan buku yang tadi ia baca. Rudi juga tersadar jika selama ini ayahnya telah melindunginya. Kembali lagi bersama Let's Go Story. Di malam ini sudah masuk puncaknya akhir dari perjalanan cerita Rudi di kampung halamannya dan tentang penunggu pohon yang ada di Jalan Kenanga. Buat kalian yang belum nonton dari bagian 1-5, langsung aja datang ke playlist karena di sana aku sudah jadikan satu. Langsung aja tonton sampai habis biar kalian gak makin penasaran. Malam itu Jalan Kenanga tidak lagi terasa seperti sebuah kampung. Di sana sudah tidak lagi terdengar suara televisi dari rumah warga, tidak terdengar suara motor yang lewat, dan sudah tidak lagi terdengar suara anak-anak yang berlarian di jalan. Semua orang mengunci pintu dan menutup jendela setelah melihat akar pohon mangga yang merayap keluar dari tanah. Namun kesunyian itu tidak semata terjadi begitu saja. Sesaat kemudian tiba-tiba terdengar suara ketukan dari salah satu rumah warga. Ketukan misterius itu seakan berpindah-pindah hingga ketukan itu berhenti tepat di depan rumah Pak Rais. Pak Rais pun tetap tidak menghiraukan dan terus membacakan doa agar ketukan itu segera menghilang. Sedangkan Rudi masih berdiri di ruang tamu dengan wajah yang pucat. Di sana ia masih menggenggam buku tua milik ayahnya. Di sana, tepat di halaman terakhir, Rudi menemukan sebuah tulisan yang mengatakan pohon itu tidak menahan mereka yang ada di bawahnya. Pohon itu menahan sesuatu agar tidak keluar. Kalimat itu membuat Rudi sedikit kebingungan dan ia harus membacanya berulang kali. Melihat keberadaan Rudi, dari luar Mbah Gito perlahan berjalan menghampiri jendela rumah Rudi. Hanya Mbah Gito yang masih berdiri di luar sendirian. Selama ini kita salah memahaminya semua. Kedatangan Mbah Gito membuat Rudi sedikit terkejut dan langsung buru-buru membuka pintu untuk Mbah Gito. Bersamaan dengan itu, dari arah rumahnya, Pak Rais juga berjalan untuk ikutan masuk ke dalam rumah Rudi. Jadi sebenarnya apa yang ada di bawah pohon itu? Pertanyaan yang lagi-lagi Rudi lontarkan ketika Pak Rais dan Mbah Gito sudah masuk ke dalam rumahnya. Mbah Gito tidak langsung menjawab. Ia memalingkan pandangannya ke arah luar jendela, tepat ke arah pohon itu. Pohon itu tumbuh karena sesuatu yang ada di bawahnya. Dan sesuatu yang tumbuh itu karena sebuah rasa ketakutan. Rudi masih gak paham dengan penjelasan itu. Ia hanya mengerutkan dahi dan bertanya, "Maksudnya gimana, Mbah?" Selama puluhan tahun, warga kampung mengubur kesalahan mereka sendiri di sana. Mereka menuduh orang yang tidak bersalah. Mereka membunuhnya dan setelah itu mereka hidup dengan perasaan yang bersalah. Jadi setiap orang yang datang ke pohon itu membawa rasa kehilangan, penyesalan, atau ketakutan. Itu semua yang membuat emosi berkumpul jadi satu dan membuat warga jadi mempunyai keinginan sendiri. Di tengah seriusnya obrolan mereka, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Suara itu berasal dari salah satu akar yang menghantam pagar rumah. Melihat hal itu, mereka semua langsung mundur karena ketakutan. Mbah Gito juga mengatakan jika dia sudah sampai sini. Akar itu merayap masuk melalui halaman dan seketika Mbah Gito membuka tas kainnya. Setelah membuka tas kainnya, Mbah Gito mengatakan jika mereka semua harus segera pergi ke pohon untuk melakukan sesuatu. Tapi Rudi tidak setuju dengan itu. Menurutnya mereka semua harus menjauhi pohon agar tidak semakin terlilit oleh akarnya. Mbah Gito tetap menjawab jika harus ke sana, karena kalau tidak dia akan terus mengikuti Rudi. Rudi terdiam sesaat setelah mendengar jawaban Mbah Gito. Kenapa harus Rudi yang diikuti oleh sosok atau makhluk dari pohon itu? Ayahmu dulu pernah menutup hubungan itu. Ayahmu telah berhasil membuatnya tidur. Tapi setelah ayahmu meninggal, pohon itu tidak ada lagi yang menjaga.
Penjelasan dari Mbah Gito itu membuat Rudi tersadar dengan buku yang tadi ia baca. Rudi juga tersadar jika selama ini ayahnya telah melindunginya. Mbah Gito segera menyuruh Rudi ke pohon untuk menggantikan posisi ayahnya, dan inilah saatnya jadi giliran Rudi. Mereka bertiga keluar dari rumah dengan jalan yang sudah dipenuhi dengan akar. Keadaan di luar rumah juga sudah ada beberapa pagar yang roboh. Namun anehnya, akar-akar tersebut tidak menyerang mereka. Justru akar itu membuka jalan menuju pohon, seolah memang sengaja mempersilahkan Rudi untuk mendekat. Saat Rudi tiba di bawah pohon, Rudi melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di sana ada sebuah batu besar di antara akar. Batu itu sudah tertutup dengan lumut dan di permukaannya terdapat sebuah ukiran nama. Tertera sangat jelas ukiran itu bertuliskan Wiratma. Mbah Gito langsung berlutut saat melihat ukiran nama itu. Beliau mengatakan jika itu adalah nama pertapa yang dibunuh oleh warga. Mbah Gito dan Pak Rais berlutut di hadapan batu itu, sedangkan Rudi menyentuhnya dengan perlahan. Begitu jarinya menyentuh permukaan batu, seluruh dunia terasa berhenti. Suara kampung mendadak menghilang dan sunyi senyap. Tepat pada saat itu, Rudi kembali melihat sesuatu. Yang ada di hadapannya itu bukan lagi pohon dan jalan, melainkan sebuah potongan masa lalu. Rudi melihat ada banyak puluhan orang berdiri mengelilingi seorang lelaki yang terikat pada pohon. Lelaki itu terus memohon kepada warga dan mengatakan jika bukan dia yang mengambil anak-anak itu. Sama seperti yang Mbah Gito katakan, pada saat itu tidak ada satupun warga yang percaya. Malah ada seseorang yang memukulnya seraya menyuruh pertapa itu untuk mengaku. Beberapa warga lainnya juga ikutan memukul sampai akhirnya pertapa itu tidak lagi bergerak. Dan yang paling membuat Rudi terpukul saat melihat itu semua adalah ia melihat ada seorang anak laki-laki kecil yang berdiri di antara kerumunan warga. Dan anak kecil itu adalah ayah Rudi. Waktu itu Pak Hadi masih kecil, ia masih mengenakan seragam sekolah dan Pak Hadi telah menyaksikan semuanya. Tapi Pak Hadi tidak mampu berbuat apa-apa. Sesaat kemudian Rudi tersentak kembali. Air matanya menetes membasahi pipinya. Ia mengatakan kepada Mbah Gito jika ia melihat ayahnya. Mbah Gito hanya mengangguk seraya sudah tahu apa yang dilihat oleh Rudi. Sepanjang hidupnya, Pak Hadi membawa rasa bersalah itu. Padahal pada saat itu ia masih anak-anak. Rudi terus menatap batu tersebut dengan air mata yang sulit dihentikan. Sampai tiba-tiba terdengar sebuah suara yang sangat ia kenali. Suara itu memanggil namanya. Itu adalah suara ayahnya. Beliau memanggil dengan nada yang lembut hingga membuat Rudi harus memejamkan matanya. "Rudi, kamu jangan takut. Maafkan saja." Ucapan dari Pak Hadi itu membuat Rudi harus membuka matanya dan tepat di hadapannya, Pak Hadi berdiri di bawah pohon. Keberadaan ayahnya kali ini tidak seperti sebelumnya. Beliau hanya terlihat seperti seorang ayah yang sedang menatap anaknya untuk terakhir kali. "Maafkanlah semua orang, terutama dirimu sendiri. Biarkan semua menjadi kenangan yang tenang." Mendengar perkataan itu, air mata Rudi semakin deras membasahi pipinya. Beliau juga berkata, jangan biarkan dia menggunakan wajah mereka untuk menjadi rasa rindu sebagai pintu masuk ikut dengannya. Tak selang beberapa lama Pak Hadi mengatakan itu, tiba-tiba saja tanah di sekitar Rudi kembali bergetar. Akar-akar pohon mulai terangkat kembali dan dari dalam tanah terdengar jeritan yang panjang. Jeritan yang berasal dari ratusan suara yang berteriak, seolah seluruh orang yang pernah meninggal di tempat itu sedang berteriak secara bersamaan.
Pada saat itu juga Bagito juga berteriak seraya memberikan isyarat kepada Rudi untuk melakukannya sekarang. Rudi mulai menempelkan kedua tangannya pada batu itu lalu menarik nafas panjang. Kemudian Rudi mengucapkan dengan bibir yang bergetar, "Dengan ini aku memaafkan kalian semua dan aku juga telah memaafkan diriku sendiri." Ucapan yang dilontarkan Rudi itu membuat jeritan yang ada di dalam tanah semakin terdengar sangat keras. Seketika semuanya berhenti dan akar-akar yang tadinya bergerak langsung diam seketika. Pohon mangga juga langsung bergoyang untuk pertama kalinya. Daun dari pohon mangga itu berjatuhan seperti hujan. Lalu untuk yang terakhir kalinya terdengar suara samar yang lirih. "Terima kasih, Rudi." Bersama dengan itu, sosok ayah Rudi perlahan menghilang. Retakan yang tadi sempat hampir terbuka, kini kembali menutup dan akar-akar kembali diam. Setelah sekian lama, itu adalah pertama kalinya pohon mangga hidup dengan normal. Bagito, Pak Rais, dan Rudi hanya menyisakan nafas yang memburu dengan disusul senyuman tipis yang melegakan. Hingga di keesokan harinya, matahari yang muncul dari timur datang dengan cepat. Warga sekitar perlahan keluar dari rumah dengan hati-hati. Pagar-pagar yang rusak milik tetangga sebelah mulai diperbaiki. Akar yang semalam memenuhi jalan pun juga sudah tidak terlihat lagi. Di sana, akhirnya Mbah Gito memutuskan untuk berkata kepada warga agar mereka membuatkan makam yang layak untuk Wiratma. Mereka berbondong mengambil batu nisan dan dituliskan nama Wiratma di sana, lalu mereka semua memanjatkan doa untuk seorang pertapa itu. Warga sekitar juga akhirnya mengakui kesalahan yang telah diwariskan oleh keturunan sebelumnya. Mereka berjanji akan merawat makam Wiratma dengan baik. Setelah melewati beberapa hari yang menegangkan itu, seminggu kemudian Rudi mantap memutuskan untuk tidak menjual rumah orang tuanya. Malah ia memilih untuk tinggal di sana dan meninggalkan pekerjaan yang ada di kota. Keputusan Rudi itu tidak didasari karena ia sudah tidak takut lagi, tapi karena ia merasa rumah itu adalah satu-satunya tempat yang masih menyimpan bagian dari keluarganya, termasuk pohon mangga yang ada di depan rumahnya itu. Rudi juga merasa ia harus kembali di mana ia dibesarkan dengan keadaan yang sekarang jauh lebih baik. Bukan kampung yang menyimpan banyak misteri lagi. Sekarang anak-anak sudah kembali bermain di bawah pohon itu. Orang-orang juga sudah berani untuk duduk berteduh di sana. Dan setiap sore ketika angin berhembus, daunnya bergerak seperti pohon biasa. Beberapa bulan kemudian, Rudi sedang membersihkan halaman dan ia menemukan sesuatu di dekat akar pohon. Ia melihat ada sebuah mangga kecil. Rudi segera mengambilnya dan tersenyum tipis. Karena mangga yang jatuh sudah bukan sesuatu yang menandakan keburukan. Tepat di samping mangga yang jatuh itu, Rudi melihat ada tunas kecil yang tumbuh di sebelah batu makam Wiratma. Sejenak Rudi terdiam dan memandang tunas itu beberapa saat. Ketika memandangi tunas itu, tiba-tiba angin berhembus pelan dan daun mangga tua yang ada di atasnya bergerak secara perlahan. Mendapati hal itu, Rudi tersenyum tipis lalu masuk ke dalam rumah. Ia tidak tahu apakah tunas itu hanya pohon biasa atau sesuatu yang baru saja dimulai. Namun sebelum Rudi menutup pintu, Rudi sempat mendengar suara yang pelan dari halaman. Suara yang pelan dan lirih itu mengatakan, "Jagalah rumah ini." Walaupun terdengar pelan dan lirih, Rudi bisa yakin jika itu suara seorang lelaki tua yang ia yakini sebagai ayahnya. Rudi hanya mengangguk pelan dan tersenyum tipis. Ia akan menjaga rumah itu seperti amanah dari ayahnya. Ya, memang cerita turun-temurun kalau nggak diluruskan pasti bakal banyak yang salah paham kayak cerita Rudi barusan. Sampailah kita di ending cerita Penunggu Pohon Jalan Kenanga. Menurut kalian gimana sama cerita ending ini? Coba komen di bawah.
Oke, sekian cerita penunggu pohon jalan kenanga bagian akhir ini. Bantu buat like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa buat nyalakan notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya cerita baru. Sampai ketemu di cerita bagian berikutnya. Bye-bye.